Habis bahas duo, terbitlah Pianis. Dan belum kita review selesai, keluarlah Polaris. Ya mungkin itu adalah hal yang bisa kita apresiasi dari CCA, yaitu kecepatan mereka dalam memproduksi in-ear monitor. Big applause. Tapi tentu saja yang paling penting suaranya bagaimana. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini CCA kembali merilis in-ear monitor yang tentu saja menjalin silaturahmi dengan dompet kalian. Menggunakan konfigurasi hybrid 1 dynamic driver dan 2 balance armatur per side-nya. Dari seri mereka yang terbaru yaitu Pianis. Kalau kemarin kita bahas duo, dual dynamic driver, kali ini 1 DD dan 2 BA. Dan tentu saja kabelnya juga dual pin 0,75 mm tipe C yang sudah detachable. Dengan impedance 18 ohm dan sensitivitas 106 dB. Apakah Pianis ini akan menjadi in-ear monitor CCA yang dikenang seperti halnya CRA? Atau hanya menjadi iklan baris saja? Kita akan bahas di video kali ini. Dan sebelumnya kita mau thanks berat untuk CCA sebagai sponsor video review kali ini. Dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan seperti biasa, packaging dari CCA, kaset dan antek-anteknya sama aja, somehow boring dan predictable. Dan kami berikan skor B solid. Ya intinya sih bosen sih untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build quality dari in-ear monitor satu ini berbahan resin hitam translucent, di mana housingnya ini agak transparan, jadi bisa kelihatan isi dari dalam in-ear monitor ini. Kalian bisa lihat ada siluet dari dynamic drivernya kalau terkena cahaya seperti ini. Dan tidak ada tulisan ataupun fan hole sama sekali di bagian dalam housingnya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housingnya, yaitu resin juga. Dan cukup besar, mungkin sekitar 5 mm, tapi kita ukur aja biar pasti. Oh, 6 mm 5,9 ya, mungkin sekitar segituan. Jadi perlu kalian perhatikan juga, dan sudah ada filternya seperti ini ya. Dan nozzle-nya ini agak sedikit panjang menurut saya dan sudah ada lipsnya juga. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini bisa dikategorikan cukup futuristik dan agak kaku desainnya. Ada tulisan CCA-nya berwarna putih dan 4 fan hole besar di bagian faceplate-nya. Jadi ada 4, yang paling atas yang paling besar sampai yang paling bawah yang paling kecil. Jadi entah ini hanya ornamen atau bukan saya nggak tahu, tapi di sini ya kita anggap sebagai fan hole lah. Desainnya ini bermain di tekstur juga, kalian bisa lihat di sini ada 3 tekstur di sini, yang pertama, layer kedua dan layer ketiga. Jadi ada 3 layer seperti ini. Jadi teksturnya juga bermain di sini. Dan cukup unik untuk permainan teksturnya. Jadi terkena cahaya gini ada kesan-kesan yang celing-celingnya lah intinya. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable, dual pin 0,75 mm, perlu diperhatikan 0,75 mm tipe C, kaset dan antek-anteknya. Untuk kabelnya sendiri berwarna silver seperti ini dengan air hook yang Prevo. Ya ini ya kabel dual line biasa. Dan ini tidak ada chin slider, hanya ada splitter plastik karet seperti ini. Bagian bawahnya dual line juga seperti ini. Kabel KZ lah, mungkin kalian juga sudah boring, saya pun sama, dengan jack seperti ini, L-shape gold plated 3,5 mm. Untuk build quality dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B solid juga. Selanjutnya kita bahas fitting dari CCA Pianis ini. Untuk housingnya sendiri memang housing yang sedang, tapi di sini agak sedikit tebal jika dibandingkan dengan duo. Ini lebih tebal jika dibandingkan dengan duo, dan cukup ergonomis untuk housingnya. Tidak ada fin yang aneh-aneh, tidak ada sudut-sudut tajam juga, dan pemakaiannya adalah over ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan air tips bawaan silikon dengan size M-nya. Kekedapan dan grip telinga saya digoyang-goyang gitu, nggak ada masalah, nggak terkesan loose sama sekali. Overall cukup oke sih. Dan pemakaiannya sendiri bukan tipe yang super snack banget, jadi tidak terlalu panas untuk jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Dan somehow memang khas sci-fi budget, fitting mereka tidak perlu diragukan lagi sih.
Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari CC Apianis ini. Untuk skenario telinga saya so far sih ya mirip-mirip seperti Chi-Fi pada umumnya dan gak ada masalah apa-apa sih. Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan V, ya agak mild sih kalau didengerinnya. Dan penekanannya lebih ke areal bass dan juga upper mid to presence region-nya. Dan untuk di drive menggunakan smartphone, saya rasa ini monitor ini mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi lebih baik saya sarankan menggunakan dongle sih. Dan disclaimer, untuk selera saya sendiri, saya suka suara yang neutral, warm sounding. Oke, kita akan bahas suaranya dari in-ear monitor satu ini. Bass dari in-ear monitor satu ini lebih mengarah ke cleaner side daripada fun side, menyajikan tekstur DD yang cukup baik di in-ear monitor satu ini. Impact-nya cukupan dengan punch yang memang tidak terlalu dalam-dalam banget. Rumble-nya pun cukup terasa di sini. Sub bass-nya main sih di in-ear monitor satu ini. Untuk speed-nya sini bisa dikategorikan cukup gesit dengan decay yang cukup cepat. Buat double pedalan masih ngejar sih in-ear monitor satu ini. Secara kuantitas sih agak tipis bass-nya, lebih main ke sub bass memang. Kalau kualitasnya sih cukup gesit dan bersih untuk bagian bass-nya. Rana Basshead sih agak alergi dengan bass dari in-ear monitor satu ini karena memang kurang nampol dan kurang tebel bass-nya menurut saya. Untuk bagian mid-nya di sini posisinya sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya kurang tebal dikit dengan dinamika yang bagus dan luas. Artikulasinya jelas tapi sedikit kaku dan emosinya oke di in-ear monitor satu ini. Presentasi male vokalnya terasa cukup netral dan precise banget walaupun kurang tebal. Untuk female-nya ini cukup neutral dan sedikit cold sounding di in-ear monitor satu ini dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang oke. Terasa cukup lepas dan sedikit lebih forward dibandingkan male vokalnya untuk female-nya. Female-nya juga masih tergolong aman dari yang namanya Xiaomi. Selain itu presentasi instrumennya juga bersih di in-ear monitor satu ini. Dan jelas banget untuk presentasinya instrumennya walaupun sedikit kurang neutral sih. Untuk bagian treble-nya bisa dikategorikan treble yang cukup berani dengan kesan string yang terasa dan sedikit maju juga. Tapi teksturnya ini cukup refine, tidak tajam ataupun harsh sama sekali. Tapi memang cukup bright karena agak forward dan intense untuk bagian treble-nya. Jadi buat kalian yang sensitif terhadap treble, kalian bisa consider hal tersebut. Micro detailnya pun cukup oke di in-ear monitor satu ini. Selain itu untuk sibilansinya borderline, itu perlu diperhatikan juga. Dan secara keseluruhan tonalitas dari pianis ini kami berikan skor B solid. Tonalitas yang agak segmented ya. Saya nggak terlalu saranin untuk semua orang. Ya kalau memang dia warm lebih saya saranin. Untuk pemula juga atau untuk sebagian besar orang mungkin lebih suka yang warm sih. Dan overall sih presentasinya untuk saya pribadi sih, saya sih nggak ada masalah. Presentasinya clear banget. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini dikategorikan presentasi yang lively dan juga detail di in-ear monitor satu ini. Untuk timbernya somehow ya biasa aja. Untuk balansan manturnya mungkin saya agak nitpicking sedikit karena memang sedikit kurang neutral kesannya, walaupun presentasinya cukup jelas. Untuk soundstage-nya ini cukup megah somehow. Depth-nya pun cukup bagus menurut saya dengan tinggi yang nice juga. Dan simply ini in-ear monitor budget dengan soundstage yang cukup memuaskan, 3D yang cukup megah. Untuk detailnya somehow juga bagus di sini, bersih dan rapi menurut saya. Untuk clarity-nya sih bersih bersinar seperti kepala Saitama. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini bagus di in-ear monitor satu ini, dapat memisahkan instrumen dengan instrumen lain dengan cukup jelas, tidak terkesan lengket-lengket. Imagingnya pun keren di sini, dia memberikan kesan layering yang cukup menarik menurut saya. Presentasinya ini middle to front row dikit, dengan positioning yang menurut saya juga cukup precise di in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. In-ear monitor dari CCA ini ya teknisnya sangat-sangat menarik sih. Mungkin kurangnya cuma timbernya aja yang kurang neutral dikit. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu suaranya ini agak sedikit segmented. Jadi mungkin tidak terlalu disukai. Mungkin dari 10 orang mungkin 5 yang suka, nggak 8 yang suka, pasti suka gitu, nggak. Mungkin agak sedikit segmented sih. Cons dari in-ear monitor satu ini juga datang dari packagingnya yang menurut saya boring dan gitu-gitu aja sih. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini, teknisnya ini 1 thumbs up, 2 thumbs up untuk teknisnya. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Di angka 600 ribuan dia sangat bisa bersaing dengan EV200
ataupun headset HM0 dari segi teknisnya. Oke, kita akan bandingkan perang saudara dari dua in-ear monitor, yaitu CCA Duo dan Pianis ini. Sama-sama dari brand yang sama, kakak seperguruan dan adik seperguruan bertarung. Bagaimana perbedaannya? Oke, kita akan bandingkan dengan CCA Duo. Di sini saya tunjukkan ini CCA Duo ya. Jadi bukan in-ear monitor lain. Di sini kita menyajikan in-ear monitornya. Sorry, saya dekatkan aja di sini biar kalian gampang distinct. Ini Pianis, ini Duo. Jadi biar gampang. Yang kiri ada boxnya itu Pianis, yang kanan itu Duo. Karena kalau dilihat sekilas dari atas gini, keduanya hampir mirip-mirip aja. Housingnya juga berwarna hitam. Tapi kalian harus lihat faceplate-nya baru bisa lihat bedanya. Yang Duo seperti ini dan Pianis seperti ini. Somehow memang housing Pianis ini lebih besar jika dibandingkan dengan Duo. Cukup signifikan, kalian bisa lihat di sini. Besarnya ini cukup signifikan bedanya. Yes, di Duo somehow lebih ramping dan lebih menyenangkan aja untuk fittingnya dan lebih versatile menurut saya. Untuk suara sendiri di Duo ini sedikit lebih U-shape jika dibandingkan dengan Pianis yang lebih V menurut saya. Untuk bassnya sendiri jelas lebih berbody bassnya di Duo ini dibandingkan Pianis yang somehow lebih cleaner dan gesit bassnya. Untuk midnya sendiri ada soulnya, lebih ada soulnya di Duo. Di Pianis ini lebih cold sounding somehow. Lebih luas juga presentasi di Duo ini dibandingkan Pianis yang sedikit lebih kaku menurut saya. Tapi balik lagi, clarity menang di Pianis dan jelas lebih bersih di Pianis untuk bagian midnya. Untuk treble-nya jelas di Pianis lebih agresif dikit dibandingkan Duo ini. Di Duo treble-nya tidak seagresif Pianis ya, tapi decay-nya lebih panjang. Jadi ya 11-12 aja sih untuk treble-nya. Di sini memang tidak seagresif tapi decay-nya lebih panjang jika dibandingkan dengan Pianis yang decay-nya lebih pendek tapi juga lebih forward dan lebih sering untuk treble-nya. Untuk teknis sendiri saya masih pegang di Pianis nih. Kalau kalian cari teknis detail soundstage, pegang di Pianis. Di Duo saya pegang untuk bagian timbernya. Timbernya somehow lebih oke jika dibandingkan dengan Pianis. That's it untuk dua in-ear monitor. Kesimpulan, CCA Pianis ini merupakan salah satu in-ear monitor yang menarik. Kenapa menarik? Karena teknisnya bikin saya cukup kaget. In-ear monitor under 1 jutaan teknisnya sudah sebaik ini. Tapi terlepas dari tonalnya yang agak segmented, in-ear monitor satu ini masih bisa diperhitungkan. Apakah akan membuat legacy? Ya mungkin kalau exposure-nya cukup luas, menurut saya cukup bisa membuat legacy untuk salah satu in-ear monitor yang cukup dikenang dari CCA. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai CCA Pianis ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan audio terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar CCA Pianis, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy. Ciao. CCA memang cukup agresif dalam merilis in-ear monitor. Kita baru aja merilis Pianis, mereka sudah ngeluarin lagi Polaris. Gila bener, gila bener. Kalau ngikutin audio portable, auto miskin. Coba kalian pindah hobi ya. Kalian pindah hobi misalnya olahraga gitu ya, nggak bakal seboros hobi audio sih pastinya.